Menurut saya pekerja makam bukan profesi yang diinginkan banyak orang. Bahkan banyak orang memandang sebelah mata. Pak, ini kena batunya gimana dong? Ya, jangan dirusak. Ya gimana caranya? Caranya seperti gini kalau itu. Takut nggak sih Pak kalau jaga malam itu sendirian? Ya, kalau dulu sih takut pertama jaga, kalau sekarang sih udah enggak, udah biasa. Pertama sih takut banget. Soalnya kan belum pernah nih ke makam-makam begini. Pelajaran yang didapat sehari-hari selama kerja di TPU ini gimana Pak? Ya pelajaran itu ya kita satu ya. Kita untuk mendekatkan diri kepada yang kuasa. Kesan pertama tahu Bapak Hida tuh 30 tahun udah kerja di sini. Menurut saya itu bukan kerjaan lagi ya. Ibaratnya itu kayak udah pengabdian kepada masyarakat. Nama saya Gufron, usia saya 19 tahun. Saya anak pertama dari 2 bersaudara. Saya kelahiran Situbondo, saya lahir dan besar di sana. Sekarang saya kuliah di Jakarta, jurusan Teknik Industri semester 4. Pertamanya saya inginnya itu teknik, pokoknya teknik. Nah, saya tidak ingin merepotkan keluarga saya, makanya saya cari beasiswa. Nah, kebetulan di sini ada beasiswa jurusan Teknik Industri. Makanya saya ikut Teknik Industri di sini. Positif saya itu orangnya suka bersosialisasi dengan orang. Bukannya maksudnya sombong, cuma rata-rata orang bilang ke saya itu enak buat diajak ngobrol, terus baik, care lah terhadap orang-orang. Kalau negatifnya saya orangnya pemalas, termasuk pemalas ya. Males ngapa-ngapain, mageran. Terus saya itu orangnya di saat tertentu saya egois. TPU Kawi-Kawi beroperasi sejak awal tahun 1960-an atau sudah lebih dari 50 tahun lalu. Hampir sama seperti TPU lainnya, banyak peziarah mengunjungi dan mendoakan sanak keluarga mereka yang dimakamkan di sini, terutama menjelang bulan suci ataupun hari raya. Sementara bagi peziarah, petak-petak berukuran 2,5 kali 1,5 meter ini pada satu sisi dapat menjadi pengingat tentang kehidupan dunia yang fana. Lebih dari 30 tahun, Syariful Hidayat mengabdi bekerja di Taman Pemakaman Umum Kawi-Kawi di Johar Baru, Jakarta. Ayah 6 orang anak ini sehari-hari melayani ahli waris untuk memperpanjang kontrak makam, melakukan cek fisik makam, hingga melakukan penguburan. Assalamualaikum Pak. Salam. Ya. Mau nanya, ada namanya Pak Hidayat nggak Pak? Oh, ada di dalam. Oh ada di dalam. Ada dalam. Boleh saya masuk Pak? Boleh, silakan. Oke Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Pak Hidayat. Betul. Ada yang bisa saya bantu? Saya Gufron. Iya. Lagi ngapain Pak? Lagi ngeliat-ngeliat arsip tuh. Boleh ikutan kegiatan di sini nggak Pak? Di TPU Kawi-Kawi ini.
Oh boleh. Ayo mari kita ngeliat cek fisik yuk makam. Oke Pak. Silakan. Cek fisik itu kayak gimana ya Pak? Ya seperti kayak ada ahli waris yang minta perpanjang. Iya. Nah itu harus dicek blood, bloknya, nomor petaknya. Nah itu Terus hari bisa berapa orang Pak? bisa 10 sampai 14 orang. Lumayan ramai juga ya Pak. Oh iya kalau setiap pengen menjelang puasa seperti ini. Berarti sekarang tuh puncaknya kayak gitu ya Pak? Iya. Apa ntar Besok malam? puncaknya. Besok juga Hari ada lagi? Minggu iya terakhir. Banyak juga ya? Iya. Permisi. Permisi. Ini yang dicek ini. Cek fisik Sepertinya iya. diapain aja Pak kalau cek fisik? Sepertinya kalau mau dicek fisik ini dia nanti saya datangin keluarganya, dikasih tahu mau diperpanjang apa tidak. Kalau mau diperpanjang ya nanti dia harus datang ke kantor untuk lapor untuk diperpanjang. Kalau tidak ya mungkin dipakai sama orang lain gitu. Oh jadi timbul lagi gitu? Ya sistemnya kan sistem kontrak gitu. Oh, jadi Per 3 tahunnya. itu ada bayaran nggak maksudnya ada kayak bayar gitu buat? Ya kalau pajak ya pasti bayar lah. Bayarnya nanti di Bank DKI, pengurusannya di kelurahan gitu. Oh bukan bayar nggak Pak? Nggak. Bukan. Kalau sini cuma hanya rekomendasi aja. Apa aja kira-kira ya, Pak yang mau dicatat buat cek fisiknya itu? Nah ini namanya, blok, blood, sama nomor petaknya. Ya. Nah dan masa berlakunya. Mm-mm. Udah habis apa belum gitu kan. Kalau ini udah habis masa berlakunya. Nah ini kita tinggal nunggu 2 tahun lagi. 2 tahun Kalau seandainya nggak mau diperpanjang ahli warisnya, kita siap pakai. Oh. Namanya makam kadar luasa. Pertama saya jadi banyak ilmu ya selama sama Bapak Hidayat. Saya bisa tahu cek fisik itu kayak gimana sih, caranya kayak gimana. Apa aja yang dicekin, terus bagaimana cara penomorannya tadi, terus bagaimana cara kan ada blok-blokan juga. Saya juga taunya baru sekarang gitu loh. Alhamdulillah ada tadi Pak Hidayat tadi ngejelasin banyak tentang cek fisik tadi itu. Habis ini mau ngapain lagi nih Pak? Kita keliling-keliling aja ngeliat makam-makam yang lain. Oh oke Pak silakan. Ayo. Awas beling tuh. Ini banyak beling-beling. Kalau kita tidak hati-hati jalannya. Nah ini yang terurus makam. Tuh. Nah ini tidak terurus makam ini. Nanti 3 Iya tahun itu ke banyak depan, buat ini ya Pak. karena tidak terurus oleh ahli warisnya gitu. Nah ini kok ada yang jebol Pak? Nah ini dia makam baru sudah dibangun jadi ambles ke bawah gitu. Nah terus gimana Pak itu Pak? Nah, nanti harus ditambah tanah dia, kalau nggak tambah tanah nanti temboknya hancur. Pak bisa istirahat dulu nggak bentar Pak? Boleh, boleh Lihat tadi siap. kayaknya jalan mulu Pak. Iya. Kita istirahat di sini Dekat aja. sini, ya Pak. Iya. Aduh. Ya akhirnya bisa duduk juga. Di sini boleh ya Pak? Iya, boleh. Tuh nggak enak banget Pak. Iya, cari posisi yang enak lah. Iya. Nah, gitu. Di sini udah berapa tahun ya Pak? Ya, baru sih 30 tahun yang lalu. Kan Bapak udah 30 tahun nih. Iya. Nggak bosan Pak kerja gini-gini mulu Pak? Ya, yang namanya tugas gimana? Ya kalau seandainya kita bosan ya kita juga perlu duit kan. Perlu biaya anak sekolah, perlu makan gitu. Ya, alhamdulillah sih kalau di sini istilahnya kalau kita cari duit yang benar juga istilahnya berkah lah gitu. Dari ahli waris ada ngasih gitu kan. Istilahnya gitu. Duit gaji pun nggak terlalu banyak terpotong gitu. Kesan pertama tahu Bapak Hidayat tuh 30 tahun udah kerja di sini. Menurut saya itu bukan kerjaan lagi ya. Ibaratnya itu kayak udah pengabdian kepada masyarakat. Ya karena kalau dibilang jenuh ya tidak gitu kan, dibilang tidak ya gimana ya, memang udah tugasnya gitu. Karena kan saya di sini ini bukannya untuk buat ini ya, kita cari berkahnya aja gitu kan, cari pahalanya. Pak bagi saya kan 30 tahun tuh bukan waktu yang pendek, maksudnya Iya. bukan waktu yang ini. Itu tuh ibaratnya udah pengabdian buat masyarakat. Tuh. Nah, Bapak tuh dulu tuh kenapa nggak mikir kalau misalkan
nggak ada pikiran buat jadi pekerjaan lain tuh, nyari kerjaan lain gitu Pak, selain di sini? Ya mungkin karena faktor rezeki juga ya gitu. Faktor rezeki dan nasib gitu kan. Ya saya juga udah melamar kemana-mana pun ya tidak diterima, ya mau nggak mau ya mengabdi aja di sini lah gitu kan. Ya alhamdulillah dengan pengabdian ini ahli waris banyak pada kenal sama saya gitu kan. Nah terus ada pengangkatan PHL, saya terpilih karena saya orang lama di sini gitu kan, dari kecil cari uang. Ya alhamdulillah di dalam PHL di kantor itu saya terpilih sebagai cek blood lapangan gitu. Pak Heda itu ibaratnya orangnya yang istiqomah. Istiqomah tuh ibaratnya kayak terus menerus, ibaratnya setia. Kalau di itu setia dengan kerjaan atau dengan ya pekerjaan Bapak yang dilakukan sehari-hari. Terus habis itu dia tuh bertanggung jawab dengan kerjaan tersebut. Misalkan kayak Bapak tadi cek fisik, dia bener-bener ngecek. Maksudnya dia tuh nggak ngasal gitu, nggak ngasal ngedata. Kalau ronda malam Pak, Bapak itu sendiri apa sama teman-teman? Kalau ronda malam tuh ada ya, Pak Didi itu ya suka ronda, dia kadang juga kan ada di sini ada security-nya gitu kan. Nah mungkin dia ditemani oleh security gitu kan. Kadang suka ada yang lapor malam gitu kan, dipikir malam suka bisa ngubur, nyatanya udah nggak bisa kan. Jadi diusahakan pagi gitu. Jadi pagi udah harus standby di sini buat gali kubur Pak? Iya benar. Kalau gitu ntar malam saya boleh ikut ya Pak buat ronda malam di sini? Oh boleh, nanti sama teman saya Pak Didi ya. Nah, Jam berapa kira-kira? Jam 8 sampai jam 12 ya. Oh jadi saya paling jam sini jam 8-an ya Pak? Ya boleh. Nanti ditunggu ya gitu. Oke siap. Pak Didi namanya tadi ya? Iya benar. Selamat malam Pak. Selamat malam. Ada yang bisa dibantu? Saya Gufron. Iya, Lagi ngapain Pak? lagi nyapu-nyapu. Habis ini ada mau ngapain lagi Pak? Habis ini sih biasa keliling ngontrol lapangan. Boleh saya ikut Pak? Boleh, silahkan. Pak, Bapak Iya. udah berapa lama di sini? Dari tahun 98. Berarti sekitar 16 tahunan lah ya. Iya, kurang lebih segitu. Biasanya hal yang sering terjadi di sini apanya Pak? Ya biasanya yang terjadi itu banyak anak ABG masuk, anak kecil. Ya. Iya, begitu aja. Pertama sih takut banget. Soalnya kan belum pernah nih ke makam-makam begini. Dari situ saya ada rasa kepo atau ada tantangan buat ikutin Pak Didi tadi. Takut nggak sih Pak kalau jaga malam itu sendirian? Ya, kalau dulu sih takut pertama jaga, kalau sekarang sih udah enggak, udah biasa. Boleh ceritain Pak kesan pertama Bapak di sini? Ya pas pertama jaga sih takut juga, orang sendirian. Takut juga masih ada rasa takut gitu ya Pak. Iya, Tapi udah lama-kelamaan udah nggak gitu lagi. iya udah biasa, udah normal. Mungkin juga ada banyaknya teman juga kan Iya, yang ngikutin Bapak juga. iya. Pak Didi menurut saya dia orangnya tegar, ikhlas melakukan pekerjaannya. Terus dia tuh bertanggung jawab dengan keluarganya. Contohnya dia tuh pulang ke rumahnya seminggu sekali. Nah, dari hal itu saya menyimpulkan bahwa itu orangnya bertanggung jawab dengan dia memberi nafkah, tidak melupakan keluarga yang di rumah dan gitu. Selain mengecek fisik makam dan mengurus penguburan, Hidayat juga membersihkan makam yang berada di bawah tanggung jawab perawatannya. Nah ini ada pacul nih. Iya, Kita Pak. bersihin pakai di sana. Oke, siap. Kecil banget poculnya, Pak. Ya memang harus begini. Kalau gede-gede nggak muat nanti di Ntar makamnya. contohin dulu ya, Pak. Iya. Ntar saya bantu dikit-dikit. Nih bersihinnya seperti gini. Cepet banget, Pak. Ya kan udah ahli. Itu nggak bisa pakai Seperti ini gunting. tuh. Itu nggak bisa Coba pakai pegang. gunting.
Hah? Nggak usah pakai gunting. Nggak usah pakai gunting, lama pakai gunting, mendingan dipacul Ya, aja. ya Pak, ya Pak. Siap, Iya. siap, siap. Nah, Gini Pak. iya seperti itu bener. Pak ini kena batunya gimana dong? Ya, jangan dirusak. Ya gimana caranya? Caranya seperti gini kalau itu. Tuh. Tuh gitu. Coba ya Pak. Tuh Pak nggak bisa Pak. Bisa lah, belajar. Sekolah aja nggak bisa kan, hari bisa naik kelas. Beda Pak sekolah sama ini Pak. Lah kalau ini juga kan tenaga pakai pikiran. Kalau sekolah mikir doang, nggak pakai tenaga. Udah tuh, udah bersih tuh. Belum. Ini udah bersih Pak. Mana belum? Masih kotor. Ntar tinggal cabut-cabutin. Udah Pak. Nah, saya bawa kenek jadi ini nih, nggak guna nih bawa kenek. Ini kan tinggal cabut doang Pak, gini Pak. Habis kuburan ini ada lagi nggak Pak? Masih ada, itu satu lagi. Oke, udah Pak, Yuk. silakan Pak. Makasih Pak. Ini Pak. Iya. Duh. Gerah Pak. Namanya orang kerja ya begitulah. Capek? Enggak Pak. Hah? Masa cowok capek? Wah. Inilah kerjaan seperti ini. Iya sih Pak. Wah, ada manfaatnya, kita dapat amalnya, Iya sih. ya kan? Rezekinya bertambah. Itu. Pak, ini gimana Pak samping-sampingnya Pak? Ya, nih, ajarin lagi. Ini Pak, silakan Pak. Samping-sampingnya. Enak banget kayaknya Pak. Enak ya? Iya. Ya, kalau udah ahli seperti itu. Kantor TPU juga menjadi tempat tinggal Hidayat. Hanya beralaskan kasur seadanya, disinilah Hidayat beristirahat di malam hari. Pak, kerjaan di TPU ini nih ada ngaruhnya nggak sih Pak buat Bapak? Misalkan buat mendekatkan diri dengan Tuhan gitu Pak? Ya udah pasti ada pengaruhnya, karena kan setiap kita mengingat orang yang meninggal itu kan udah pasti, kita pasti mengingat itu ada yang meninggal, kita akan seperti dia gitu. Berarti Jadi kita tidak akan buat pikiran sombong gitu. takut ibaratnya ya, takut kepada Tuhan gitu. Iya. Semua hidup dan mati ini Tuhan yang megang gitu. Betul. Kan. Semua pelajaran yang didapat sehari-hari selama kerja di TPU ini gimana Pak? Ya pelajaran itu ya kita satu ya, kita untuk mendekatkan diri kepada yang kuasa. Ya pasti itu Pak. Iya, mendekatkan diri lagi kepada agama gitu. Ada hikmahnya nggak sih Pak kalau kerja di TPU gini? Ya hikmahnya itu ya kita yang ambil hikmahnya ya, ibaratnya kita ada amalnya, ibadahnya dan berkahnya gitu. Hasil gaji yang didapat di sini cukup nggak sih buat keseharian Bapak sama keluarga Bapak di rumah, di kampung? Ya sebenarnya kalau dipikir-pikir sih ya tidak cukup ya gitu, karena ya harus dicukup-cukupin lah gitu. Ya kita harus bersyukur gitu kan dengan adanya rezeki seperti ini gitu. Mungkin memang rezekinya saya seperti ini gitu. Ceritain dong Pak perbedaan TPU yang sekarang yang udah begini sama pertama Bapak kesini. Ya perbedaannya jauh lah gitu kan. Kalau dulu ya kita memang capek gitu kan, tapi uang hasilnya tidak ada hasil gitu. Ketimbang yang sekarang walaupun ketat kerjanya, peraturan banyak, tapi ya alhamdulillah gitu bisa
istilahnya menyekolahin anak. Pak Hidayat itu orangnya baik, ramah, enak diajak ngobrol, bertanggung jawab dengan tugasnya. Pak Hidayat itu mungkin dari ketekunan dia di sini ya. Soalnya kan waktu 30 tahun kerja di TPU ini kan bukan waktu yang singkat gitu kan. Jadi dari situ saya menyimpulkan kalau misalkan Pak Hidayat itu orangnya tekun, maksudnya bukan tekun sih, ibaratnya kayak istiqomah dengan kerjaan dia, nggak ada rasa capeknya, ikhlas mengerjakan tugas tersebut. Gufron itu sebenarnya orangnya baik ya, pintar, tapi terlalu lemah. Ya seperti tadi tuh yang ikut bersihin makam, baru berapa makamnya udah teriak, "Pak, capek Pak," katanya. Ya kalau misalnya ini mah orangnya ya kerja giatnya sih ada dia, ya. Yaitu yang saya bilang itu sepertinya masih agak lemah mungkin ya karena baru ya dia, karena istilahnya belum merasakan ini, masih bujangan lagi juga kan, ada perasaan ini. Cuman pinternya memang pinter dia, baik orangnya. Menurut saya pekerja makam bukan profesi yang diinginkan banyak orang. Bahkan banyak orang memandang sebelah mata. Nah, setelah saya ikuti kegiatan di sini, saya bisa tahu bahwa pekerja makam itu sangat membantu peziarah dengan cara membersihkan makam, menunjukkan posisi makam, karena peziarah tuh banyak yang tidak tahu dengan posisi makam tersebut. Harapannya ya kalau teman-teman ya agar bisa mengabdi kepada masyarakat, membantu masyarakat. Biar istilahnya kan yang sekarang ini ya, pekerjaan itu kan tidak mudah gitu untuk dijalankan gitu kan. Pemerintah, apa maunya pemerintah ya kita ikutin gitu. Seperti itu. Banyak orang berziarah ke makam itu karena mengingatkan bahwa setelah kehidupan ini pasti ada kematian. Kehidupan ini tuh tidak hanya memandang material, tidak hanya masalah duit. Hidup ini juga harus ada pengabdian kepada masyarakat. Bagaimana kita menjadi seseorang yang bermanfaat bagi masyarakat dan bisa membantu masyarakat banyak gitu. Bagi Gufron, 2 hari langkah kakinya di areal pemakaman Kawi-Kawi menyiratkan kembali satu makna. Sebuah makna yang diharapkan tak lekang zaman dan tak tergerus arus duniawi. Sebuah makna yang sebetulnya sudah ada dalam dirinya, namun perlu terus diteguhkan. Itulah makna yang mengingatkan dia akan kehidupan dunia yang tidak kekal. Bahwasanya pada suatu hari nanti dia akan kembali pada pemiliknya.